Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DSAS dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini saya didatangi oleh seorang Amirul Mukminin nih, Masya Allah. Ini pemimpin rakyat Bengkulu ini, Masya Allah. Bang Helmi Hasan. Itu di tengah-tengah dilihat ya, Pak Wali Kota. Beliau luar biasa, Masya Allah. Jauh-jauh dari Bengkulu datang ke Cibubur hanya untuk ngopi saja, ngobrol perkara iman. Dan sekarang kita sedang menuju ke kantor PU. Kita mau jumpa dengan salah seorang pemimpin di sana, orang PU ya. Siapa Mas Iwan yang mau kita datangin? Pak Haji Susalid. Subhanallah. Ini sudah ada yang komen satu, subhanallah. Pak Helmi Hasan, boleh sedikit nih. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa Pak Helmi Hasan nih di saat dia memegang kekuasaan justru dia seperti orang gak perlu kekuasaan. Malah kemarin saya dengar pergi khuruj fisabilillah 4 bulan ke Hindustan. Bagaimana ceritanya? Kok bisa dapat izin itu, gimana ceritanya? Nah, ya. Kan secara logika gak masuk akal itu. Kemarin saya berobat ya, kemarin. Jadi persoalan iman, persoalan dakwah, ini adalah persoalan yang memang terbesar di muka bumi ini. Jadi dan semua orang punya tanggung jawab untuk itu, siapapun dia. Apakah dia petani, apakah dia nelayan, apakah dia pejabat, siapapun, tanpa harus mengganggu pekerjaan yang sudah diamanahkan oleh Tuhan kepada dia. Hari ini saya kebetulan sedang ada kerjaan di Jakarta. Kemarin habis bertemu dengan Pak Menpan, karena di kota Bengkulu itu sedang kekurangan pegawai, khusus guru, kesehatan dan sebagainya. Karena kurang lebih 4-5 tahun kita tidak pernah merekrut PNS. Nah, laporan dari BKD mengatakan bahwasanya kita memerlukan itu. PGRI pun sudah bersuara. Nah, alhamdulillah pada hari ini, pagi ini ya, di acara luang waktu menuju PU untuk kita juga bicara bagaimana membangun kota Bengkulu, bertemu dengan Ustadz Dery. Dan memang saya selalu menyempatkan waktu untuk kemudian bicara-bicara mengenai agama, pentingnya iman. Karena sesungguhnya nilai seorang hamba itu bukan pangkat, jabatan, hartanya, tapi yang dinilai itu adalah imannya. Kalau kita punya iman walaupun sebesar biji zarah, Allah akan hargai dengan surga 10 kali lipat dunia ini. Tapi walaupun kita menjadi presiden selama-lamanya, tapi kita tidak bawa iman, maka sesungguhnya kita tidak ada nilainya sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang tidak bernilai, maka pasti dimasukkan di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalkan padi. Ketika padi sudah dipanen petani, maka padinya dimasak, punya manfaat, orang jadi sehat. Tapi ketika gabah dan sebagainya tidak bermanfaat, itu dibakar saja. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk kemudian menjaga iman ini. Bagaimana menjaga iman? Kita bicara mengenai iman. Dengan siapa? Tentu dengan semuanya. Seperti alhamdulillah nih, saya dapat suntikan iman dari Ustadz Dery Sulaiman. Bicara sejenak saja, dia katakan bagaimana seorang raja yang ketika disuruh oleh tuannya, seorang raja yang menyuruh budaknya untuk mendorong satu batu yang sangat besar, batu yang lebih besar daripada kerajaan. Maka dari kecil dia dorong, sehari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Tapi kemudian batu tadi tidak bergerak. Maka kemudian ada seorang yang mengatakan, wahai Fulan, Anda ini melakukan kerja sia-sia, karena batu sebesar itu tidak mungkin akan bergeser dengan kekuatanmu yang hanya segitu. Tapi kemudian dia berhenti dan rajanya menegur. Kenapa? Kenapa kamu berhenti mendorong batu itu? Katanya, wahai Tuan Raja, batu ini tidak bisa bergeser. Sudah 10 tahun lebih saya mendorongnya sia-sia saja. Maka kemudian kata sang raja, tidak sia-sia. Saya memerintahkan kamu itu tidak pernah sia-sia. Coba sekarang kamu lihat. Memang batunya tidak tergeser dan bukan perintah menggeser batu, hanya mendorong batu. Maka coba kamu lihat telapak tangan kamu. Coba lihat pergelangan tangan kamu. Coba kamu lihat badan kamu menjadi kekar, besar dan sebagainya. Itu manfaat daripada ketika kamu mendorong batu itu. Perintahnya mendorong, bukan menggeser batu. Subhanallah. Tanpa kamu saya bisa menggeser batu itu. Allahu Akbar. Itulah yang disampaikan dan saya yakin inilah benar. Tugas kita hanya menyampaikan saja, mengajak saja untuk orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang amal agama sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Soal orang dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintahnya cuma dorong saja, bukan hanya geser dorong ya. saja. Begitu siapapun kita, petanikah kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala menghargai semut. Semut bukan manusia. Semut tidak menjadi raja, semut tidak menjadi pejabat. Tetapi kemudian ketika semut ada pikir saja untuk orang lain,
maka kemudian semut tadi percakapannya dimasukkan di dalam Al-Quran, dan seorang hafiz Al-Quran tidak akan pernah menjadi hafiz Al-Quran sebelum dia menghafal percakapan semut itu. Begitupun burung hudhud. Burung hudhud tadi adalah burung yang kecil, bukan burung yang besar. Tapi ketika dia risau tentang sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan Ratu Balkis, maka kemudian ketika kerisauan ini, maka dia ditunjuk oleh Nabi Sulaiman untuk mengirimkan surat, dan asbab itulah maka kemudian satu kerajaan Ratu Balkis masuk Islam semuanya. Coba, seekor burung menjadi asbab hidayah bagi satu kerajaan. Pertanyaannya, adakah istri kita? Adakah suami kita? Adakah adik kita? Adakah tetangga kita? Kemudian asbab kita, mereka yang tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya tidak senang membaca Al-Quran menjadi senang membaca Al-Quran. Atau mungkin jangan-jangan justru kita banyak menyebarkan fitnah, banyak menyebarkan keburukan, banyak menyebarkan ghibah, banyak menyebarkan kebencian. Maka kalau itu yang kita lakukan, pribadi kita menjadi pribadi yang banyak menyebarkan kegelapan, mari kita beristighfar. Mari kita bertobat kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah agar kemudian Allah merubah pribadi kita yang tadinya menyebarkan kegelapan kemudian menjadi asbab hidayah, menjadi asbab cahaya. Karena hadirin sekalian, kehidupan di dunia inilah sesungguhnya ladang kita. Tidak akan ada lagi kehidupan setelah kematian ini kita berladang, karena kehidupan setelah kehidupan di dunia adalah kehidupan panen raya. Kalau kebaikan yang kita tanam, maka kebaikan yang akan kita panen. Tapi kalau keburukan yang kita tanam, maka keburukanlah yang akan kita panen. Allah. Dan itu selama-lamanya. Oleh karena itu, siapapun kita, seorang supir taksi harusnya lebih dulu tanpa hisab daripada yang tidak supir taksi. Seorang gubernur harusnya lebih dulu masuk surga tanpa hisab daripada yang tidak gubernur. Seorang ibu rumah tangga harusnya lebih dulu masuk surga tanpa hisab daripada yang tidak ibu rumah tangga. Siapapun kita praktisnya, harusnya kita lebih dulu masuk surga tanpa hisab daripada yang lain. Ayo kita lihat, seorang supir taksi misalnya, ketika dia membawa taksi, maka ketika tidak ada penumpang, dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Beristighfar dia. Tapi ketika ada penumpang datang, ucapkan salam, assalamualaikum, Bapak silahkan naik. Senang saya bisa menerima Bapak, silakan Pak. Baru kita bicara. Kalau dia tidak menjawab salam, kita tanya, mohon maaf Bapak muslim atau bukan? Oh saya muslim. Pak, sesama muslim itu bersaudara, diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai kita berdakwah. Karena hadirin sekalian, manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Dia akan menerima senang dengan pembicaraan baik, dan tidak ada pembicaraan yang baik kecuali mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sesungguhnya semua nabi, hadirin sekalian, itu hanya satu perintahnya saja. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, sampaikan kalimat la ilaha illallah, maka kamu akan berjaya. Siapapun kita, supir taksi kah kita, pilot kah kita, nelayan kah kita, swasta kah kita, PNS kah kita, siapapun kita, jaksa, semua, siapapun kita. Maka saya yakin ketika itu yang kita lakukan, kebaikan demi kebaikan, maka kemudian kebaikan tadi akan bersebaran kemana-mana, cahaya tadi akan bersebaran kemana-mana. Kalau cahaya sudah tersebar di mana-mana, saya yakin hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan penuhi janjinya. Apa janji Allah? Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit, dan Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Hari ini kita tidak bahagia, padahal Allah telah berikan kita tanah yang subur, iklim yang luar biasa yang tidak terdapat iklimnya di negara lain. Tapi kenapa kita susah? Kenapa semuanya kita harus impor dari negara lain, hadirin? Karena persoalan hari ini mungkin mulut ini, hati ini, mata ini, telinga ini, tangan ini, kaki ini tidak kita gunakan untuk bagaimana kemudian menjadi cahaya, tapi kita gunakan menjadi asbab kegelapan di mana-mana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berikan kebahagiaan, hadirin sekalian. Saya yakin kalau kita rubah pandangan kita, mata ini kita gunakan menjadi asbab hidayah, mulut ini kita jadikan asbab hidayah, telinga ini semuanya, jabatan ini, istri kita jadikan asbab hidayah, anak kita jadikan asbab hidayah, rumah kita, mobil kita jadikan asbab hidayah. Maka saya yakin ketika semuanya itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, diri sekalian, akan menghadirkan kebahagiaan pada diri kita, pada keluarga kita, pada rumah kita, pada bangsa dan negara kita. Saya yakin itu, diri sekalian. Pak, jadi begini Pak Wali, kan sudah berapa tahun nih sekarang menjabat? 3 tahun ya? 2 tahun lagi ya? Ya, alhamdulillah. Saya kemarin sempat ke Bengkulu. Nah, jadi kemarin orang Bengkulu itu dia bilang dia semangat sholat berjamaah, asbab
waktu itu ada program dari Pak Helmi untuk sholat berjamaah berhadiah. Sempat heboh dulu ya di TV ya. Mobil Innova, hadiah umroh, haji. Nah, jadi ini nih beliau ini yang sempat punya fikir bagaimana masjid-masjid semua ramai sholat subuh seperti sholat Jumat. Bagaimana seluruh rakyatnya sholat berjamaah 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi Pak Helmi Hasan tahun berapa itu Pak? 2 tahun yang lalu ya? Iya. Kurang lebih 2 tahun yang lalu dia bikin satu program sayembara. Gimana sayembaranya? Siapa yang bisa sholat berjamaah selama 40 hari? Ya, ini sebenarnya Gimana? sekedar ajang sosial. Ini ajang sosial. Ajang sosial. Berhadiah. Karena ini memang karena saya orang yang tidak memahami agama. Saya juga tidak pernah sekolah agama ya. Saya tidak seberuntung orang-orang lain yang sempat pesantren, sempat madrasah, sempat belajar agama. Saya tidak. Saya kadang-kadang baca Al-Fatihah saja belum lulus. Maka kemudian saya senang dengan agama. Saya senang bahwasanya dan saya meyakini dengan agama inilah maka kemudian Allah akan berikan keselamatan, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan di dunia sementara akhirat selama-lamanya. Maka kemudian bagaimana kemudian agama itu? Saya singkat saja. Agama itu yang saya pahami adalah bagaimana kemudian yang pertama sekali adalah kita sholat. Karena sholat inilah pertama yang dihisab. Kalau sholat kita baik, maka semua amal akan baik. Tapi kalau sholat kita tidak diterima, maka semua amal tidak akan diterima. Maka kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, begitu banyak di daerah kami masjid-masjid yang kemudian kosong. Setiap 5 waktunya masjid tidak ada yang penuh, hanya 1-2 orang saja yang sholat. Tapi ketika ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, kita melihat bagaimana ketika diadakan pesta misalnya kan orang langsung berdoyon-doyon datang. Tapi ketika panggilan azan, orang begitu banyak alasan. Oleh karena itu, bagaimana kemudian ketika itu saya terpanggil, bagaimana caranya agar orang-orang datang ke masjid untuk sholat? Maka kemudian saya punya konsep yang namanya azan sosial. Bagaimana azan kemudian sosial. azan sosial? Kita aja. Ketika azan tidak, mereka dengar azan, tapi mereka tidak tergerakkan. Pertanyaannya kenapa kemudian mereka tidak mau tergerak? Inilah yang coba kita formulasikan dalam azan sosial. Walaupun ini saran saya tidak usah dijadikan dasar untuk diikuti, ya. Ini hanya sekedar sholat. Menyadarkan kita bahwasanya begitu penting sholat ini. Sholat itu lebih penting daripada Innova. Sholat itu lebih penting daripada Land Cruiser. Sholat itu lebih penting daripada proyek 1 triliun. Allah. Sholat itu lebih penting dari segalanya. Karena kalau sholat kita diterima Allah, maka semua amal diterima dan surga tempatnya. Tapi kalau sholat kita tidak diterima, maka apapun amal kita, apapun kebaikan kita, Allah tidak akan terima. Begitu penting sholat. Jangan sampai kemudian kita anggap yang penting kan sholat. Kalau yang penting kan sholat, artinya sholat kan bisa di ujung waktu, bisa di mana saja. Kalau kita mengatakan sholat itu penting, maka tempatnya penting di masjid, waktunya penting di awal waktu, caranya penting secara berjamaah. Maka kemudian ketika kita menganggap sholat itu penting, maka kemudian kita akan persiapkan sholatnya dengan sebaik-baiknya. Bajunya kita akan cari baju yang terbaik, karena kita akan menghadap kepada raja daripada raja yang sangat penting. Jangan kemudian ketika kita ingin menghadap Allah, justru kaos-kaos oblong yang sudah robek di mana-mana yang kita pakai. Tapi ketika kita ingin menghadap sang punya perusahaan misalnya yang punya kekuasaan, baju-baju terbaik kita pakai. Nah tentu ini menjadi pesan ya azan sosial agar kemudian kita tersadarkan, terutama diri saya yang bodoh yang banyak dosa ini, kemudian Allah gunakan untuk kemudian sholat tepat pada waktu. Ini sesungguhnya pesan untuk diri saya dan keluarga saya sendiri. Menginspirasi ya. Tapi Iya. memang kenyataan awal-awal dibikin sayembara itu kegiatan sosial seperti ini masjid ramai kan? Ya alhamdulillah. Sekarang masih berjalan. Alhamdulillah. Sudah tidak lagi karena memang banyak pro dan kontra ketika itu, dan saya tidak mau ini menjadi asbab pro dan kontra. Karena tujuannya bukan ingin mencari ketenaran, tujuannya bukan ingin mencari pujian, tujuannya bukan ingin mencari pro dan kontra, tujuannya hanya sekedar sebagai pesan kepada kita semua bahwasanya sholat itu penting. Itu apa motivasinya? Maksudnya kenapa itu kan diiming-imingi dunia? Iya. Mungkin ada kisah Karena atau begini, apa karena saya cerita lihat, gimana? Banyak kisah ya, kisah bagaimana dulu pernah saya mendengar seorang ustadz yang memberikan tausiah ya. Ada seorang anak muda ya, yang kemudian anak muda ini tidak punya pekerjaan dan kemudian dia ingin melakukan tindakan yang tidak baik di sebuah rumah orang kaya. Kebetulan kiai ketika itu. Oh jadi kiainya kaya ini? Kaya, punya anak gadis perempuan, kira-kira begitu. Dan dia ingin mengambil sesuatu di rumah. Mencuri. Suatu ketika dia sudah sampai di pagar tinggi itu,
Kemudian sang kiai lagi duduk-duduk santai dengan istrinya, dengan anaknya. Dia katakan, "Nak, kamu kan sudah dewasa. Bagaimana kemudian calon kamu?" Dibilang, "Ya, saya memang sudah waktunya, tapi saya tidak punya calon. Karena saya yakin ayahlah yang memilihkan calon. Karena ayah sudah terbukti memilih ibu sebagai istri. Tetapi bagaimana ibu baiknya? Oleh karena itu saya khawatir kalau saya yang tidak berpengalaman ini memilih calon suami untuk selama-lamanya, saya khawatir takut salah. Saya serahkan kepada ayah. Saya takutnya saya subjektif. Tapi ayah tentu tidak akan memilihkan yang tidak baik untuk saya, untuk dunia saya, untuk akhirat saya." Tapi ayahnya langsung katakan, "Nak, saya tidak akan cari yang paling ganteng, tidak. Saya tidak akan cari yang paling banyak uangnya. Saya tidak akan cari yang paling tinggi pangkatnya. Tapi syarat pertama, nak, yang rajin sholat. Nak. Pokoknya siapapun yang rajin sholat, maka dia yang akan saya jodohkan kepada engkau." Nah, anak muda tadi dengar di balik tembok tadi begitu. Maling tadi dengar ya, maling tadi dengar ya. Dengar, maling tadi dengar. Maka kemudian dia langsung berpikir, waduh, kalau saya maling rumah kiai, belum tentu saya selamat. Iya, saya dapat hartanya, tapi belum tentu selamat saya karena temboknya tinggi-tinggi. Kalau toh saya misalkan tidak maling, tapi saya ikut sayembaranya kiai tadi, hanya saya yang tahu, yang lain tidak tahu. Maka kemudian dia putuskan dia tidak jadi maling, dia putuskan dia ikut sayembara itu. Karena tidak ada yang tahu, pasti dia menang. Maka dia lihat di mana ini kiai sholat. Ya kan, sebelum subuh datang dia sudah sampai ke masjid. Oh, dia maling duluan sholat. Maling duluan. Datang dia ke masjid, "Assalamualaikum Pak Kiai." Sendalnya sudah dibenarkan. Cium tangan, Allah Akbar. Hari pertama Kiai nggak terlalu peduli, ya kan? Karena terlalu banyak orang yang cium tangan, salaman kepada dia karena dia tokoh. Seminggu, 2 minggu berjalan terus. Jadi dia datang paling awal, pulang paling akhir nih. Pulang paling akhir, tapi zikir bukan dari lama. masjid. Nah, terus sudah, akhirnya 2 tahun berjalan. Kiai ini mulai memperhatikan ini anak muda. Ini anak muda kok, subhanallah. Dipanggil, "Nak, coba kamu ke sini. Saya perhatikan kamu lebih dari 2 tahun. Saya lihat kamu sholatnya rajin betul, khusyuk betul. Saya ingin tanya kamu ini anak kiai siapa?" Dibilang, "Pak Kiai, bapak saya bukan kiai. Bapak saya cuma buruh bangunan." "Oh begitu. Tapi kok kamu rajin betul, kamu nyantri di mana?" "Saya nyantri di mana-mana Pak Kiai, karena nggak punya uang." "Kamu sekolah, kuliah di mana?" "Tidak sekolah, saya cuma tamat SMA." "Kamu kerjanya apa?" "Ya kerja apa saja yang penting halal, kadang bantu bapak bangun segala macam." Subhanallah. Akhirnya singkat ceritanya ditawari, "Kamu sudah menikah?" "Boro-boro menikah, pacar saja tidak punya." "Oh kalau begitu, bagaimana kalau kamu saya nikahkan dengan anak saya?" Allahu Akbar. Dan kemudian si laki-laki tadi terdiam, lalu tanpa disadari air matanya menangis. Kaget Kiai, "Loh kok kamu nangis?" "Mohon maaf Pak Kiai, saya ingin minta maaf kepada Kiai dan saya mohon ampun kepada Allah." "Loh kenapa?" "Sesungguhnya Pak Kiai, saya sholat selama ini pura-pura saja. Sehari pertama, 2 hari, kok begitu?" Diceritakannya. Pernah tidak 2 tahun yang lalu Pak Kiai duduk di beranda belakang rumah. Pak Kiai cerita-cerita dengan anak istri Pak Kiai soal bagaimana Pak Kiai ingin carikan jodoh anak Pak Kiai itu laki-laki yang rajin sholat. "Loh kok kamu tahu?" "Saya ada di atas tembok Pak Kiai." "Ngapain?" "Saya tadinya mau maling rumah Pak Kiai." Astagfirullah, kata Pak Kiai. "Kalau begitu terus bagaimana?" Lalu dia katakan, "Lah itulah Pak Kiai saranin sholat. Saya pura-pura rajin sholat segala macam. Cuma setelah saya pikir-pikir Pak Kiai, kok sholat saya main-main. Ini sholat ini bukan untuk Kiai, bukan untuk ada agak sedikit terlalu rendah. Maka kemudian setelah itu saya putuskan saya sholat bukan untuk Kiai, bukan untuk mendapatkan anak Kiai, tapi saya ingin mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin semuanya akan saya dapatkan. Tapi kalau saya semua dapat tapi saya tidak dapat Allah, maka semuanya sesungguhnya akan kehilangan." Allahu Akbar. Akhir kemudian jadi ditolak nih, ditolak. Dipeluk. "Justru karena kamu beginilah maka kamu harus menikah anak saya." Allahu Akbar. Hadirin sekalian, Oh, itu motivasi dari saya menginginkan 1 tahun orang datang karena Innova. Tapi kemudian ada ustadz yang kita minta ceramah, ada taklim hafiz Quran yang kita minta memberikan pandangan. Hari pertama mungkin orang datang karena Innova, hari kedua mungkin karena Innova, tapi dia dengar terus fadilah-fadilah sholat, pentingnya sholat, bahayanya meninggalkan sholat. Saya yakin lama-lama orang akan bergeser. Karena sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh saja, Allah kasih imbalan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan. Innova itu tidak ada apa-apanya. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, nilainya Allah kasih lebih baik daripada dunia sisinya. Kalau jabatan wali kota ada apa-apanya nggak? Nggak ada apa-apanya. Makanya hadirin sekalian yang saya lihat, bagaimana kemudian kita melihat value, nilai. Kalau kita bandingkan misalnya ketika kita ingin meninggalkan sholat subuh dengan pekerjaan kita, apakah itu yang namanya kerjaan mancing dan sebagainya, kita ingat nilainya.
Ternyata nilai sholat sunnah atau rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Adakah gaji di perusahaan di negara ini yang melebihi gaji yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada hari ini. Oleh karena itu apapun kita tinggalkan untuk sholat berjamaah di awal waktu, khususnya subuh. Subhanallah. Nah, saya yakin kalau batu besar ditetesi air terus menerus, 100 kali tetes belum berlobang, 1000 kali tetes belum berlobang, masa 1 juta tetes tidak berlobang? Allah. Begitu juga ketika seorang tadi misalkan datang karena dunia, lalu dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, diberikan tentang hadis ayat tentang pentingnya sholat. Saya yakin ketika itu orang itu kemudian akan berubah. Saya kemarin memang inginkan dunia, tapi ketika saya sholat, sakinah datang kepada saya, hidayah datang kepada saya. Saya yakin ini banyak sahabat-sahabat saya yang menonton siaran ini dan berdoa kepada Allah, semoga Allah hantarkan Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang soleh, yang dakwah, yang dai ya. Apalagi ini khususnya orang Jakarta nih. Saya yakin mereka tuh berpikir gimana cara yang bawa Pak Helmi ini ke Jakarta nih. Kira-kira kalau ada yang menawarkan atau menjemput Pak Helmi untuk maju ke Pilkada Jakarta, bersedia nggak? Tidak lah, saya sudah cukup. Saya sudah cukup dan saya dibungkus. Jadi kita dikasih ke Ahok aja? Ya silakan saja, tentukan Allah, karena sesungguhnya hadirin, keputusan gubernur itu bukan keputusan kita, itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau jadi gubernur telah Allah tuliskan ya? Iya, Allah sudah tuliskan siapa yang menjadi gubernur. Tinggal peranan kita adalah bagaimana kita berharap kepada Allah, bermunajat kepada Allah, agar Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang baik. Allah turunkan pemimpin yang baik, perbaiki diri kita dulu. Sudahkah benarkah sholat kita? Adakah kita sholat tengah malam, sholat tahajud kita menangis? Adakah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Adakah kita menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada kita? Adakah kita memuliakan ulama-ulama, guru-guru kita? Kalau belum hadirin sekalian, tidak usah kita lihat keburukan orang. Ayo kita habiskan saja waktu kita untuk melihat keburukan kita, kekurangan kita. Karena dengan begitu maka semua pribadi-pribadi hanya melihat kekurangannya, melihat keburukannya, maka kemudian melihat kebaikan orang, maka semua orang akan menjadi baik. Tapi kalau kita selalu melihat kekurangan orang, kesalahan orang, mencari-cari lagi kesalahan orang, maka sesungguhnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berikan kebaikan kepada kita. Allah, Pak Helmi, Masya Allah, ini udah banyak sekali dari sahabat-sahabat kita yang komentar ya. Kita bacakan ya satu-satu ya. Semoga Allah Ta'ala berkahi semuanya. Dari Jukudrit, ada Wawen Praaris, Masya Allah, Ustaz, Allah limpahkan berkah untuk kita semua. Ada Ayah Klos, ada Abi Bilal, ada Pak Ami, ada Om Irfan. Ya Allah, kirim lagi pemimpin seperti beliau yang mau jadi guru, walau Pak nggak jadi PNS, pengen gerakan anak muda terus pelosok. Masya Allah, mantap usaha jangan dakwah al-tabligh. Masih ada pemimpin yang seperti sekarang. Masya Allah, masih banyak insya Allah ya. Masih banyak insya Allah ya, kita usahakanlah lanjutkan. Masya Allah, ada dari Samarinda, ada Kamal, ada Devi, ada Deden, Pak Ajrin, ada Denny, Wayuduri. Masya Allah, Ustaz, saya pernah masuk ke Bengkulu dan ketemu sama alianya Pak Helmi Hasan. Allahu Akbar. Pak Ikhwan, dari Tenggarong ada Cindy, Elita, subhanallah. Ini ada Bang Kausar nih, Bengkulu nih, ini drummer dahsyat ini. Ini pemain Bang Kausar ya. Ada Pak Zen, Rozak, ada Andika, ada Aji, ada Dery Jenipal, ada